Apakah ini bentuk penghormatan terhadap kearifan lokal, ataukah justru membuka ruang ketidakpastian hukum dan konflik standar keadilan? Baik Ibu, saya ingin bertanya, bagaimana Ibu kalau secara konseptual, bagaimana posisi pidana adat dalam KUHP 2023? Ya, kalau kita melihat lagi ke KUHP di pasal 1 ya, memang di pasal 1 itu kan berbunyi bahwa ada azas legalitas di situ bahwa tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana apabila tidak ada ketentuan pidana yang mengaturnya terlebih dahulu. Itu nullum delictum nulla puna sine previa lege punali. Nah ini kalau kita lagi di pasal 1 ayat 1, kemudian kita melihat di pasal 2 ayat 1, itu berbunyi bahwa ketentuan pasal 1 ayat 1 KUHP itu tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat, yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak ada di dalam undang-undang ini, dalam hal ini dalam KUHP. Nah ini artinya berarti KUHP yang baru ini mengakui hukum yang hidup di masyarakat. Jadi konsep ini kalau kita bilang tadi hukum pidana ya, kalau saya lebih terkenalnya mungkin living law atau hukum adat ya. Ini berkaitan dengan hukum yang tidak tertulis, yang berlaku dan hidup serta berkembang di dalam masyarakat. Jadi bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di daerah tersebut gitu, berlakukan hukum adat tersebut, living law. Nah, memang sebenarnya terkait pasal ini bukan merupakan substansi yang baru. Karena di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, di dalamnya juga menyatakan bahwa dalam mengadili perkara, hakim itu wajib sebenarnya menggali hukum yang hidup di dalam masyarakat. Jadi hukum yang hidup di dalam masyarakat ini dapat menjadi dasar untuk pertimbangan pemidanaan dengan catatan nih, ada catatannya nih Bu Nani nih, sepanjang tidak diatur di dalam KUHP, kemudian juga ada pembatasan tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kemudian hak asasi manusia dan juga hukum yang azas hukum yang hidup di dalam bangsa-bangsa. Dan nanti untuk memperkuat keberlakuan hukum itu juga kita perlu adanya peraturan daerah terkait dengan tindak pidana adat tersebut. Jadi kalau begitu Ibu, ini bisa kita katakan adalah upaya negara untuk mengindonesiakan hukum pidana ya Bu? Ya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi ini menggeser paradigma kolonial menuju keadilan restoratif dan substantif, di mana perbuatan adat dapat dipidana selama itu diakui oleh masyarakat. Baik Ibu, sekarang kita masuk ke studi kasus ya Bu ya.